Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching. Perkenalkan, saya Sahdian Agusti sebagai observer dan rekan saya Ibu Dewi sebagai coach dan Ibu Siti Hasanah sebagai coaching. Berikut praktek coaching yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Sadian. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sama saya juga sehat. Alhamdulillah. Perasaannya hari ini? Wah, senang saya hari ini. Senang ya? Ya. Kita harus senang riang gembira. Oh, ya, benar. Ya. Baik, Bu, kabarnya Ibu akan melaksanakan coaching nih. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu dengan siapa Ibu akan melaksanakan coaching? Ya, Alhamdulillah hari ini tuh saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti Hasanah, Pak. Siti Hasanah. Ya, saya sudah menghubungi beliau. Oke. Alhamdulillah, insya Allah hari ini beliau bisa hadir untuk melakukan kegiatan coaching. Gitu. Baik, sebelum nanti Ibu melaksanakan coaching, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh, Pak. Ya. Boleh. Pada saat ini sebelum coaching, saya ingin menanyakan Ibu nih, pada saat coaching nanti Ibu akan menggunakan rubrik penilaiannya seperti apa? Untuk kegiatan coaching ini, hari ini saya menggunakan rubrik percakapan sesuai dengan alur tirta. Di mana kalau alur tirta itu kan menentukan tujuan, ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu yang pengen saya gunakan sebagai rubrik penilaiannya. Iya. Model tirta ya Bu ya? Iya, benar Pak. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada kompetensi inti dalam coaching ini, kira-kira yang dapat Ibu kembangkan, yang akan Ibu kembangkan, kompetensi yang mana? Dari kompetensi inti seorang coach itu kan ada 3 Pak. Saya mencoba mengembangkan salah satunya itu yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Ini saya coba dulu kembangkan pelajarannya. Ya. Oke, dari pertanyaan berbobot itu ada yang lebih spesifik nggak Bu? Yang perlu dikembangkan dari pertanyaan berbobot itu? Ya, dari pertanyaan berbobot ini saya ingin mengembangkan pertanyaan terbuka, pertanyaan terbuka berdasarkan apa yang saya dengar dari coach itu, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut coach sendiri bisa menghasilkan ide-ide ataupun rencana aksi yang bisa menghasilkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Betul, baik. Berarti pertanyaan terbuka agar coach dapat menemukan gagasannya. Dari pengembangan itu, Bu, saya satu lagi bertanya. Kira-kira apa sih indikator dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Indikatornya Pak, indikator ketercapaiannya itu dari tujuan coaching ini, yang pertama itu proses coaching yang kita lakukan saya dengan coach ini sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan alur tirta. Terus yang kedua itu coach bisa nyaman, bisa mengeluarkan ide-idenya dan bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga dia punya rencana aksi untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Mungkin dengan kegiatan ini coach bisa menemukan solusi dari semua permasalahannya. Insya Allah ya Bu ya. Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Mudah-mudahan nanti coaching kita bisa sambil relax ya. Iya Pak. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Kalau begitu nanti untuk praktek coachingnya kita persiapkan lagi waktunya supaya coaching bisa ambil sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hana.
Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak gimana Bu di kelas? Alhamdulillah saat ini sedang belajar olahraga di lapangan Bu. Oh, sudah belajar olahraga ya. Ada apa nih Bu Hana? Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini? Ini Bu, saya mau membicarakan tentang kedua murid saya nih Bu. Jadi saya punya 2 murid nih yang kerjaannya Bu nyari binatang setiap hari. Oh gitu. Iya, jadi kedua anak ini pada saat istirahat bukannya makan, tapi malah mencari binatang. Mencari binatang. Binatangnya tuh seperti maaf ya Bu, cicak, terus bunglon, tokek, kodok, kayak gitu-gitu Bu. Nanti kalau udah dapet tuh Bu dibawa ke kelas. Jadinya kan yang lain jadi ada yang takut, ya ada yang senang, dan bahkan sampai mengganggu pembelajaran Bu. Gitu. Jadi ada siswa yang suka mencari binatang dan itu mengganggu teman-temannya ya Bu ya. Iya, jadi kita jadi belajar nggak fokus Bu gara-gara kedua anak itu. Terus apa nih yang akan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap melalui percakapan kita bisa mencari solusi ya Bu, bagaimana nih kedua anak ini sehingga tidak terlalu ini ya mencari binatang, jadi biar fokus lah belajarnya Bu, dan tidak mengganggu temannya belajar gitu Bu. Jadi gini, kalau misalkan belajar tuh Bu, dia itu jadi bolak-balik ngurusin binatangnya. Jadi kan yang lain jadi terganggu ya Bu, ngurusin binatang terus. Ya mudah-mudahan melalui percakapan ini saya mau mendapatkan solusi Bu. Berarti anak ini nggak fokus ya jadinya ya. Kalau sepengamatan Ibu nih, ya pengalaman Ibu, apa kira-kira yang mempengaruhi sampai anak tersebut senangnya ngambil binatang gitu? Sepertinya memang mereka itu pecinta binatang ya Bu. Soalnya kenapa? Setelah saya tanya-tanya, di rumahnya juga banyak binatang Bu. Sampai ada yang macam-macam Bu. Ada yang ayam, ada yang burung, dia juga punya tokek katanya di rumah. Nah orang tua juga mendukung ternyata Bu. Udah gitu si anak ini suka, orang tua juga memfasilitasi. Ya sudah, ternyata di sekolah juga jadi ajang pencarian gitu. Untuk menambah koleksi di rumah. Dibawa pulang Iya, dibawa pulang. Sampai sini nanti binatangnya itu dimasukkan ke itu Bu, ke aqua botol. Terus ditutup, terus masukin ke tas buat dibawa gitu ya. Gitu. Bisa dikoleksi, bisa dijadikan buat makanan hewan yang di rumah Bu. Gitu katanya. Ya. Nah kalau dari sini kondisi ini apa yang Ibu harapkan dari kondisi seperti ini? Saya berharap nih anak lebih fokus belajar ya Bu ya. Apalagi sekarang tuh udah kelas 6. Masa sih kelakuannya masih seperti anak kelas 1 ya Bu ya. Mau jalan-jalan cari-cari binatang bolehlah, itu kesenangannya bisa dilakukan di rumah ya. Tapi untuk di sekolah ya kalau waktunya istirahat dan makan. Nah kalaupun memang mau mencari binatang, carilah di tempat-tempat yang aman. Ini dia enggak Bu. Jadi cari binatangnya tempat-tempat yang membahayakan sampai ke belakang Bu, ke belakang Bu. Di sana kan kita nggak tahu ya Bu, apa nanti ada ular atau apa kita nggak tahu ya. Itu yang bikin kita khawatir seperti itu. Nah jadi mereka itu karena sering nyari binatang, mereka jadi nggak fokus belajar ya Bu ya. Iya. Nah kalau menurut Ibu apa sih ide atau gagasan untuk agar kondisi ini bisa kembali terangkat jadi fokus belajarnya? Mungkin saya tuh harus ini ya, memberikan pengarahan kali ya, nasihat, bimbingan atau itulah curhat begitu ya, lebih mendalam, karena selama ini saya hanya mungkin menegur ya, nasihatin hanya sekilas sudah. Pada dasarnya kadang hati nurani saya ya udahlah gitu kan, mereka senang, masa sih harus di-cut gitu ya. Tapi kok kesini-sini kenapa jadi malah mengganggu ya gitu. Di awal saya merasa udahlah namanya juga anak-anak gitu kan, yang penting tidak membahayakan. Tapi ternyata ada laporan dari beberapa karyawan tuh mereka sampai menuju tempat-tempat yang membahayakan, di mana pernah dulu itu ditemukan ular gitu. Nah saya kan jadi takut ya Bu. Aduh kalau seperti ini harus segera ditindaklanjuti, tidak boleh seperti itu. Nanti kedepannya saya akan melakukan ini ya, bimbingan khusus atau nasihat secara pribadi gitu ya, agar anak-anak ini tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan tentunya mungkin saya juga harus komunikasi dengan orang tua ya, sehingga anak-anak ini ya inilah di rumahnya lebih dieksplor lagi mungkin ya, untuk yang mencari binatangnya. Dan saya juga mungkin ya selain itu juga harus ya bisa jadi mungkin saya harus ke rumahnya barangkali ya. Siapa tahu apa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Menurut mereka ada di rumah ternyata nggak ada gitu kan.
siapa tahu binatang yang mereka bawa dari sekolah itu memang mereka koleksi di rumah begitu, bukan menambah koleksi begitu mungkin. Gitu ya Bu ya. Dari tadi itu kolaborasi dengan orang tua. Nah kalau di sekolah itu kira-kira berkolaborasi dengan siapa untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Ya kedepannya tentu guru BK saya libatkan ya Bu ya. Guru BK harus tahu kondisi seperti ini. Khawatir suatu saat mereka menuju tempat-tempat yang berbahaya kan kita diminta pertanggungjawaban di sekolah ya. Tentunya guru BK dan pimpinan juga sepertinya harus tahu ya Bu ya. Guru serta karyawan mungkin supaya apa? Nanti kalau misalkan karyawan atau siapapun guru yang menemukan anak ini menuju tempat yang membahayakan bisa konfirmasi atau info ke saya, gitu kan. Terbukti pernah sekali ada tuh yang karyawan foto ke saya, kirim foto, nih Bu nih muridnya nih lagi cari-cari binatang nih ke belakang. Ya, kan kalau ada seperti itu kita jadi tahu ya Bu, kan tidak setiap saat saya juga bisa ini ya memantau mereka, terutama di jam-jam istirahat kan banyak juga yang harus kita awasi gitu Bu. Jadi Ibu mencoba untuk berkolaborasi dengan karyawan yang lain dan mungkin dengan kepala sekolah ya. Terus kira-kira kapan Ibu bisa dilaksanakan? Harus secepatnya ya. Karena ini laporan-laporan sebelumnya tuh sudah ini nih. Mereka itu sudah menuju tempat-tempat yang berbahaya. Saya khawatir tiba-tiba kita tidak tahu mereka sudah melakukan hal yang di luar dugaan Bu. Insya Allah ya mulai besok sepertinya Bu saya langsung berdiskusi atau ini ya melaporkan hal ini kepada mereka, mendiskusikan baiknya bagaimana. Siapa tahu apa yang tadi sudah saya akan coba itu mungkin bisa mendapat ini ya. Bisa mendapat masukan ya solusi terbaik dari guru BK ataupun pimpinan serta guru yang lain barangkali ya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi lah Bu. Alhamdulillah kalau Bu Hana bisa langsung berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah semoga ini berjalan dengan lancar. Kira-kira kesimpulan Ibu dari percakapan kita hari ini apa Bu, dari awal tadi kita mulai percakapan? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan ya Bu masalah yang saya hadapi dengan percakapan kali ini, jadi saya lebih memahami ya apa yang harus saya lakukan untuk kedua anak ini. Jadi saya tadi akan melakukan bimbingan khusus atau nasihat secara pribadi ya. Kan selama ini saya hanya menegur saja gitu ya. Mungkin untuk kedepannya lebih diberikan pemahaman begitu Bu. Ya binatang itu mereka ambil itu untuk apa? Kemudian ini akan diapain gitu kan. Terus saya berikan pemahaman tuh Bu, dengan mereka seperti itu tuh akan mengganggu ekosistem di sekolah kan ya Bu. Kalau satu aja diambil kan yang lainnya jadi itu ya. Nah iya kalau memang dia kasih makan atau yang lainnya ya Bu. Nah kalau dia biarin tuh sampai akhirnya mati kan kasihan ya Bu ya. Apalagi dimasukkan ke dalam botol terus sampai rumah nggak tahu. Nah gitu mungkin aja dengan percakapan ini saya jadi lebih mendalami solusi yang akan saya ambil selanjutnya dan lebih melibatkan orang lain ya. Selama ini saya berpikir ya sudahlah masalah seperti ini harus melibatkan orang lain gitu. Saya sendiri sebagai guru kelasnya bisa tapi kalau sudah menyangkut keselamatan yang membahayakan sepertinya saya harus berkolaborasi dengan pihak yang lain gitu Bu. Alhamdulillah berarti Bu Hana sudah menemukan solusinya. Bagaimana perasaan Bu setelah menemukan solusinya? Lebih lega. Cerita dengan Ibu ya, jadi meringankan unek-unek yang selama ini saya pendam di ini nih Bu. Saya kadang saya merasa gini Bu, masalah seperti ini masa iya sih gitu kan ya harus diceritakan kepada orang lain, masa saya tidak bisa mengatasinya. Tapi dengan tadi melalui percakapan ini yang saya jadi lebih lega lah, punya pencerahan dari diskusi ini Bu. Baik, kita akhiri ya sesi percakapan coaching kita hari ini. Saya tunggu nih aksinya minggu depan ya Bu. Ibu coba untuk terapkan ya. Mungkin kalau misalnya mau kita bahas boleh lah kita ketemu lagi, bercakap-cakap lagi untuk mengenai masalah ini. Ya, terima kasih Bu Hana atas waktunya. Kita tutup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Hana. Bu Dewi, tadi Bu Dewi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Pak, benar Pak. Setelah praktek coaching tadi, bagaimana nih perasaan Bu Dewi? Alhamdulillah saya senang Pak karena setelah melakukan coaching ini, coach saya itu
alhamdulillah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Alhamdulillah ada manfaat lah dari percakapan kami tadi Pak, seperti itu. Ya. Oke, tadi ketemu ya. Ketemu solusi dari masalahnya ya Pak. Baik, untuk selanjutnya nih Bu Dewi, mohon maaf ini ya. Ya Pak. Nah, setelah coaching ini yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Tadi kan di awal itu kita diskusi ya Pak tentang indikator pencapaiannya. Itu kan di awal adalah bisa terlaksananya alur percakapan secara tirta. Nah, alhamdulillah tadi itu setelah kita coaching ya sama coach itu tujuannya percakapan itu, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi apa yang akan dilakukan coaching, kemudian tanggung jawabnya dia untuk langkah tindak lanjut selanjutnya itu alhamdulillah sudah tercapai semua Pak. Ya. Baik Bu, itu sudah tercapai semuanya. Iya, alhamdulillah sudah tercapai Pak ya. Baik, saya izinkan saya ini untuk menyampaikan nih hasil catatan saya nih ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan sekarang ini akan memberikan perkembangan lebih baik lagi. Iya, amin Pak, benar-benar. Baik, yang pertama tadi saya mencatat bahwa tujuan dari diskusi tadi kan memecahkan masalah ya. Iya benar. Mencari solusi ya. Iya. Kemudian tadi Bu Dewi juga sudah pada alur kita itu identifikasi ya masalah, menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Iya benar. Gitu. Iya. Dan melakukan pertanyaan terbuka di alur-alur kita itu. Iya benar Bapak. Ya, benar. Nah di sini dari pertama juga saya melihat presensinya, kompetensi intinya juga sudah ada tuh ya. Terus mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan terbobot ya. Itu sudah menurut saya sudah bagus ya Bu Dewi ya. Dari data-data yang saya amati dari yang apa yang dibicarakan tadi, nah itu saya amati alhamdulillah sudah terpenuhi ya Bu ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir dari coaching ini, setelah melakukan coaching, apa sih yang ingin dikembangkan lebih baik lagi? Di awal itu kan saya kan lebih pengen mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Nah kedepannya ini saya tetap akan itu tapi lebih kompleks lagi pertanyaannya untuk memudahkan coach itu menggali potensi yang dia miliki sehingga mereka bisa menemukan ide-ide yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tetap saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot yang terbuka sehingga coach bisa lebih terbuka lagi dalam menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya. Berarti pertanyaan terbuka itu dengan tujuan untuk menggali ya, supaya lebih luas lagi. Iya benar Pak. Bisa dicanangkan ya. Seperti itu Pak. Baik Bu Dewi, setelah coaching dan setelah pasca coaching ini, mudah-mudahan kompetensi yang yang dikembangkan dicapai, mudah-mudahan lebih. Iya Pak, makasih Pak. Lebih dipahami, lebih lihai lagi lebih bisa lah terlatih lah gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan terus berkembang. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan masukannya untuk kegiatan coaching saya hari ini. Kalau gitu saya akhiri ya Bu Dewi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.